John Hartman merasakan kebahagiaan mendalam. Emil Audero, kiper andalan timnas Indonesia, dikabarkan akan bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas 2026. Berita terkini timnas Indonesia. Pengamat sepak bola ungkap John Hartman membawa energi positif bak angin segar. Kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! John Hartman merasakan kebahagiaan mendalam. Emil Audero, kiper andalan timnas Indonesia, dikabarkan akan bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas 2026. Pelatih timnas Indonesia John Hartman tengah merasakan kebahagiaan yang sangat besar dan penuh kebanggaan dalam beberapa waktu terakhir ini. Kebahagiaan tersebut muncul seiring dengan kabar terbaru yang semakin santer terdengar bahwa Emil Audero, sosok penjaga gawang utama sekaligus andalan timnas Indonesia, sedang menjadi target buruan utama dari salah satu klub sepak bola terbesar dan paling legendaris di Italia, yakni Juventus, dalam rencana mereka untuk melakukan perombakan skuad di bursa transfer musim panas tahun 2026 yang akan datang. Mengacu pada laporan resmi dan terpercaya dari media bergengsi asal Italia yang sangat dikenal dengan nama La Gazzetta dello Sport, terungkap bahwa klub Juventus saat ini sedang gencar melakukan pencarian sosok penjaga gawang baru yang akan mengisi posisi kiper utama mereka. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penurunan performa yang dialami oleh penjaga gawang mereka saat ini, Michele Di Gregorio, yang sebagaimana diketahui, dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Bianconeri, julukan ternama dari klub Juventus, telah mengalami beberapa blunder yang cukup signifikan dan berdampak pada hasil pertandingan. 1. Juventus berambisi memburu beragam kandidat potensial untuk posisi kiper baru. Dalam deretan nama-nama kandidat yang masuk dalam radar scouting Juventus, Emil Audero berhasil mencuri perhatian dan masuk ke dalam daftar prioritas utama klub tersebut. Saat ini, Juventus secara resmi memiliki 3 penjaga gawang yang masih terdaftar sebagai bagian dari skuad inti mereka, yaitu Michele Di Gregorio, Mattia Perin, dan Carlo Pinsolio. Namun, kondisi dan situasi dari ketiga penjaga gawang ini tidak sepenuhnya ideal dan mengangkat kekhawatiran bagi manajemen klub. Contohnya, Mattia Perin dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan Juventus ketika bursa transfer musim panas 2026 dibuka. Sementara Carlo Pinsolio sendiri sudah memasuki fase akhir kariernya dengan usia yang mendekati 36 tahun sehingga kemungkinan untuk pensiun dalam waktu dekat sangat tinggi. Mengacu pada informasi yang sama dan beberapa sumber internal klub, Juventus diprediksi akan sangat aktif mencari dan membidik beberapa opsi penjaga gawang baru yang memiliki kemampuan mumpuni serta potensi besar untuk musim transfer tersebut. Selain Emil Audero, manajemen Juventus juga membidik sejumlah kiper lain dengan profil berbeda, di antaranya nama-nama seperti Ivan Provedel yang kini bermain di Lazio, Lorenzo Montipo dari Hellas Verona, Vladimiro Falcone yang membela Lecce, Federico Ravalia milik Bologna, dan juga Christos Mandas yang saat ini merumput di Bournemouth. Dari seluruh pilihan kandidat kiper yang dipantau, peluang Emil Audero untuk terpilih dan direkrut oleh manajemen Juventus diperkirakan sangat besar dan menjanjikan. Alasan utamanya adalah karena kualitas serta konsistensi Audero yang mampu menempatkannya sebagai salah satu penjaga gawang terbaik di Serie A pada musim kompetisi 2025-2026 ini, sehingga menjadi incaran ideal untuk posisi strategis tersebut. Berdasarkan data statistik yang dirilis oleh situs pengukur performa pemain terkemuka berkelas dunia, WhoScored, Emil Audero menempati posisi kedua dalam daftar penjaga gawang dengan rating terbaik selama Liga Italia musim 2025-2026. Ia memperoleh skor sebesar 6,98, yang mana nilai tersebut hanya terpaut sangat tipis dari posisi pertama yang dipegang oleh Ivan Provedel dengan nilai 6,99, suatu selisih yang hampir tidak berarti dalam konteks penilaian performa profesional di level tertinggi. 2. Kiper-kiper timnas Indonesia bersinar di level tertinggi sepak bola Eropa. Selain Emil Audero, terdapat sejumlah kiper lain yang juga berasal dari timnas Indonesia dan saat ini tengah aktif bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Eropa, menunjukkan bahwa kualitas penjaga gawang Indonesia makin diakui secara internasional.
Bahkan apabila pada akhirnya Emil Audero tidak jadi pindah ke Juventus, ia sudah lebih dulu membuktikan kemampuannya dengan rutin bermain di level Serie A bersama klubnya saat ini, sehingga tetap berada di puncak persaingan level elit Eropa. Pada musim kompetisi berjalan ini, Emil Audero menjalankan peran sebagai salah satu kiper utama di klub Serie A yang bernama Cremonese. Dari total 22 laga Liga Italia yang sudah ia mainkan selama musim 2025-2026, Emil Audero berhasil mencatatkan pencapaian impresif dengan meraih 7 clean sheet, yang artinya ia mampu menjaga gawang tak kebobolan sebanyak 7 kali, serta kebobolan 29 gol di sepanjang pertandingan tersebut, menunjukkan konsistensi dan ketangguhannya sebagai seorang penjaga gawang profesional. Tidak hanya Emil Audero, terdapat juga kiper lain yang patut masuk dalam daftar perhitungan dan perhatian, yaitu Maarten Paes. Kiper berusia 27 tahun ini baru saja menandatangani kontrak dan bergabung bersama Ajax Amsterdam, salah satu klub top Liga Eredivisie Belanda, dan juga terkenal sebagai salah satu akademi terbaik di Eropa. Dalam pertandingan terbaru yang mempertemukan Ajax Amsterdam melawan NEC Nijmegen di ajang Eredivisie untuk musim 2025-2026, Maarten Paes menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan berhasil melakukan 7 kali penyelamatan krusial yang membantu Ajax meraih hasil imbang 1-1, menonjolkan kualitas refleks dan ketangguhannya sebagai seorang penjaga gawang profesional. Secara keseluruhan, berita mengenai ketertarikan dan minat kuat klub besar berprestis seperti Juventus terhadap Emil Audero merupakan kabar gembira dan sangat menginspirasi bagi dunia sepak bola Indonesia. Hal ini menjadi suatu pembuktian nyata dan pengakuan internasional atas kualitas para pemain keturunan Indonesia yang mampu bersaing dan menembus level tertinggi sepak bola Eropa. Jika proses transfer ini benar-benar terwujud, maka hal tersebut akan menjadi tonggak sejarah penting, sekaligus sumber kebanggaan yang luar biasa bagi perjalanan karier Emil Audero secara personal, dan juga membawa dampak positif signifikan bagi performa serta reputasi timnas Indonesia di ajang sepak bola internasional. Berita terkini Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola ungkap John Herdman membawa energi positif bak angin segar. Apa arti sebenarnya? Gelombang antusiasme membuncah dari para penggemar sepak bola tanah air yang tak sabar menyambut momen yang sudah lama dinanti. Debut perdana John Herdman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Pelatih berdarah Inggris ini dipercaya akan menampilkan penampilan perdana penuh adrenalin dan harapan dalam ajang FIFA Series 2026 yang akan mempertemukan Garuda dengan tim nasional Saint Kitts and Nevis yang sedang dipersiapkan dengan serius. Pertarungan epik dan penuh gengsi itu dijadwalkan akan berlangsung megah di Stadion Kebanggaan, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, yang berlokasi di pusat ibu kota Jakarta, tepatnya di kawasan Senayan pada hari Jumat 27 Maret 2026. Momentum tersebut bukan sekedar laga biasa, melainkan menjadi panggung monumental pembuktian bagi sosok Herdman yang sebelumnya menorehkan prestasi gemilang dengan menukangi timnas Kanada dan membawa mereka ke level dunia internasional yang lebih mentereng dan kompetitif. Sekala mata penggemar sepak bola seluruh Indonesia serta para pengamat tak henti-hentinya melirik dan menunggu perubahan revolusioner dari gaya permainan dan taktik yang bakal dikenakan Herdman terhadap skuad Garuda yang tengah dibentuknya. Ekspektasi tinggi membumbung dan hampir meledak-ledak menyambut reputasi Herdman yang dikenal sebagai pelatih cerdas dengan pendekatan inovatif dan metode revolusioner dalam dunia latihan dan pertandingan sepak bola modern masa kini. Roni Pangemanan, sosok pengamat dan analis sepak bola dalam negeri yang sudah tidak asing lagi bagi halayak luas, menyuarakan pendapatnya bahwa momen kedatangan Herdman sesungguhnya adalah pesta perubahan yang sangat dinanti-nantikan oleh para fans setia timnas. Rasa optimisme ini tidak hanya sebatas kata-kata, karena menurutnya aura positif dan atmosfer penuh semangat sudah mulai terasa membelai ruang-ruang olahraga dan komunitas sepak bola sejak kedatangan Herdman ke ibu kota Jakarta. Totalitas tanpa batas. John Herdman rela membawa seluruh keluarganya merantau ke Jakarta demi membangun sepak bola Indonesia. Satu hal unik dan tak kalah menggegarkan publik adalah dedikasi luar biasa yang ditunjukkan oleh Herdman yang tidak terbatas hanya di atas lapangan hijau, melainkan juga merambah ke ranah kehidupan pribadinya.
Berbeda jauh dengan pelatih asing sebelumnya yang rata-rata hanya tinggal sementara untuk bertugas, Hartman secara mengejutkan memilih untuk menetap secara permanen di ibu kota dengan mengambil keputusan berani membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal bersama di Jakarta. Keputusan monumental ini dianggap sebagai simbol komitmen bak besi yang sangat kuat dan militan dari Hartman dalam membangun sepak bola Indonesia dengan visi jangka panjang yang berkelanjutan dan berbuah prestasi. Pengorbanan dan langkah dramatis ini mendapat sambutan luar biasa dari berbagai kalangan, khususnya para pecinta sepak bola dan insan olahraga, karena jarang sekali ada pelatih ekspatriat yang berani melakukan tindakan luar biasa seperti ini demi masa depan tim nasional yang lebih gemilang. Kalau saya perhatikan secara seksama, aura positif yang dibawa oleh Hartman itu benar-benar terasa. Terlebih lagi dia tidak ragu sedikit pun membawa keluarga besarnya untuk tinggal bersama di Jakarta dan menyatu dengan kehidupan timnas. Ujar Roni Pangemanan penuh semangat saat diwawancara di kanal YouTube Nusantara TV yang tengah ramai diperbincangkan. Pria energik yang akrab disapa Bung Ropan ini menegaskan bahwa langkah tersebut adalah wujud komitmen luar biasa yang sulit ditandingi oleh pelatih manapun selama ini. Ini merupakan keputusan yang bukan hal gampang dilaksanakan. Tidak pernah ada pelatih asing sebelumnya yang menunjukkan keseriusan dan loyalitas tinggi dengan cara seperti ini. Lanjutnya dengan nada penuh kekaguman. Kompromi bijaksana. Hartman cerdas menyesuaikan diri dengan PSSI dan memaksimalkan peran asisten lokal. Tidak hanya menghadirkan komitmen yang spektakuler di aspek personal, Hartman juga menunjukkan kematangan sikap profesional dengan melancarkan kompromi cerdas dan merangkul kebijakan yang diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Ia rela mengekang egonya dengan menerima dan bekerja sama secara harmonis bersama jajaran asisten pelatih lokal tanpa memboyong pasukan pelatih asing yang terlalu banyak dan membebani. Pendekatan penuh strategi ini dinilai oleh para pakar sebagai langkah positif yang sangat esensial untuk menjaga keharmonisan dan chemistry dalam tubuh tim kepelatihan Indonesia. Hartman hanya menghadirkan 1 atau 2 asisten andalan yang dapat membantu menyempurnakan rancangan strategi dan taktik yang akan dipergunakan pada setiap pertandingan mendatang. Dia juga paham betul mengikuti arahan dari PSSI untuk mengoptimalkan peran asisten pelatih lokal. Bagian ini bagi saya merupakan nilai plus yang sangat bagus dan patut diapresiasi, sambung Bung Ropan dengan antusiasme tinggi. Menurut analis legenda ini, Hartman sengaja tidak membawa rombongan staf pelatih besar demi menjaga kelancaran komunikasi dan efektivitas kerja di dalam tim. Bukan rombongan besar staf yang dibawanya, melainkan hanya 1-2 asisten pelatih saja. Ini sangat penting agar tercipta lingkungan kerja profesional, namun tetap cair dan kompak. Tegas Bung Ropan penuh semangat. Skuad kaya pengalaman dan berkelas dunia raya dengan deretan pemain bintang yang berkiprah di Liga Eropa. Menjelang laga panas melawan St. Kitts and Nevis, Hartman sejatinya memiliki keberuntungan besar di balik layar karena mampu mengandalkan kedalaman skuad yang luar biasa berkualitas dan mumpuni. Timnas Indonesia diperkaya dengan kumpulan pemain naturalisasi yang sedang meniti karir di liga-liga papan atas Eropa yang akan menjadi senjata mematikan dan pembeda. Contoh paling nyata adalah Jay Idze yang saat ini tampil mengesankan di klub Sassuolo di Serie A Italia dan Maarten Paes yang berjaya sebagai penjaga gawang andalan Ajax Amsterdam Belanda. Keunggulan mutu dan pengalaman dari para pemain ini jelas membuat timnas Indonesia unggul secara signifikan di atas kertas dan menjadi lawan yang sangat ditakuti. Kalau melihat dari segi kedalaman skuad, kita jelas lebih unggul dibandingkan lawan pada banyak aspek. Namun patut diingat, sepak bola bukan hanya soal angka dan statistik, dan itu tidak bisa dijadikan indikator utama kemenangan, ujar Ropan dengan nada waspada. Ia mengingatkan bahwa meskipun kualitas dan statistik mendukung, kemenangan di lapangan tidak datang dengan mudah, tanpa perencanaan matang dan tenaga maksimal dari seluruh pemain. Memiliki deretan pemain hebat di atas kertas bukan berarti memastikan kemenangan secara otomatis, dan itu pesan penting yang harus diingat. Tutupnya dengan tegas dan penuh kewaspadaan. Tantangan kecerdasan taktik dan strategi, mengulang memori gemilang melawan St. Kitts and Nevis. Sebenarnya John Hartman bukan sosok baru di hadapan calon lawan yang akan disingkirkan timnas Indonesia.
Pada masa jaya karirnya sebagai pelatih timnas Kanada di tahun 2018 lalu, dia pernah mencatat kemenangan tipis nan berharga melawan Saint Kitts and Nevis yang akan jadi ujian berat bagi timnya. Pengalaman strategis dan teknis itu tentu menjadi modal berharga bagi Hurtman untuk lebih mudah menafsirkan karakter, kelemahan, dan kekuatan lawan secara detil dan mendalam. Kini kecerdasan taktik dan ketajaman strategi Hurtman dalam meracik formasi terbaik di tengah sorakan dan tekanan spektator GBK akan diuji dengan ketat dan penuh adrenalin. John Hurtman pasti sudah mempunyai gambaran lengkap situasi pertandingan karena dia pernah berhadapan dan sukses menaklukkan Saint Kitts and Nevis semasa melatih timnas Kanada. Ujarnya penuh percaya diri. Meski musuh tidak membawa bintang berkelas dunia, kewaspadaan dan fokus para pemain harus dipertahankan sepanjang laga berdarah ini. Inilah momen krusial yang ditunggu-tunggu banyak pihak, yaitu ketajaman dan kecermatan Hurtman dalam memilih susunan pemain utama yang paling siap tempur. Tutupnya dengan penuh semangat membara dan nada optimis.